Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudara semuanya? Semoga kita senantiasa mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Setiap orang mukmin berharap memiliki rumah yang mendapatkan berkah dari Allah. Kita sering mendengar orang mengatakan bahwa rumah mereka seperti neraka, penuh dengan kegelisahan, konflik, dan kekacauan. Konsep rumah yang ideal bagi seorang mukmin adalah rumah yang memiliki sifat-sifat marhamah, mutmainah, dan mubarakah. Artinya, rumah tersebut memancarkan cahaya ilahi, penuh dengan kasih sayang, kedamaian, dan selalu mendapatkan berkah dari Allah. Sebuah rumah yang besar dan mewah tidak menjamin bahwa rumah tersebut mendapatkan berkah dari Allah. Malah bisa jadi rumah tersebut dibenci oleh Allah. Mungkin saja sebuah rumah yang kecil dan sederhana bisa menjadi rumah yang ideal. Seperti rumah Rasulullah yang sangat sederhana, namun mampu menciptakan surga di dalamnya. Hal ini sesuai dengan sabda beliau, "Rumahku adalah surgaku." Lalu, bagaimana kita bisa membuat rumah yang ideal atau membuat rumah kita agar disukai dan diberkahi Allah? Agar tempat tinggal kita menjadi rumah yang diberkahi dan disukai oleh Allah, tentu tergantung dengan penghuni yang mendiami rumah tersebut dan memerlukan kiat-kiat khusus. Rumah yang selalu menerima tamu dengan penuh kehangatan dan menghormati mereka akan mendapat keberkahan dan ridho dari Allah. Ketika pintu terbuka lebar, suasana rumah penuh dengan senyum, salam, dan keramahan. Tamu-tamu dihormati sebagai karunia, dianggap sebagai anggota keluarga yang baru ditemui. Allah menyukai rumah seperti ini karena pada setiap interaksi, keikhlasan, dan kesopanan selalu terpancar. Aura positif meresap, menenangkan jiwa yang lelah, dan menumbuhkan persahabatan yang tulus. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya." Ketika tamu datang pada suatu kaum, maka ia datang dengan membawa rezekinya. Ketika ia keluar dari kaum, maka ia keluar dengan membawa pengampunan dosa bagi mereka. Beliau juga bersabda, "Sesungguhnya para malaikat senantiasa memohonkan rahmat kepada Allah untuk seseorang di antara kamu selama hidangannya masih diletakkan, belum diangkat untuk disimpan. Barang siapa memberi makan kepada seorang muslim makanan yang diinginkannya, maka Allah mengharamkan dari api neraka." Apabila Allah menghendaki kebaikan untuk suatu kaum, maka akan diberi hadiah berupa tamu yang akan singgah dengan membawa rezekinya dan pulang pun dengan rezekinya. Sungguh Allah mengampuni dosa orang-orang yang berada di rumah tersebut. Allah juga menyukai rumah-rumah yang dikelilingi oleh pepohonan hijau yang indah. Pepohonan adalah simbol kehidupan yang tumbuh dan memberikan rasa kedamaian bagi pemilik rumah. Dengan adanya pepohonan, udara menjadi lebih segar dan lingkungan menjadi lebih sejuk. Sebuah rumah yang senantiasa dikunjungi oleh orang-orang alim akan mendapat kasih sayang dari Allah. Barang siapa memandang wajah orang alim dengan satu pandangan, lalu ia merasa senang dengannya, maka Allah menciptakan malaikat dari pandangan itu dan memohonkan ampun kepadanya sampai hari kiamat. Rumah yang sering dikunjungi orang berilmu akan menjadi pusat kebaikan dan kebijaksanaan. Ditambah lagi, orang-orang berilmu ternyata lebih disukai oleh Allah daripada ahli ibadah. Allah memberkahi rumah tersebut karena menjadi tempat berkumpulnya orang-orang yang mencari ridhonya dan menyebarkan cahayanya. Tak hanya sering dikunjungi orang alim,
sebuah rumah yang dijadikan majelis ilmu lebih diberkahi dan diridhoi oleh Allah. Hal ini bisa memperoleh keberkahan yang berlipat karena rumah yang dijadikan tempat bersilaturahim saja sudah disukai Allah. Ditambah lagi berkumpul untuk tujuan ilmu di dalamnya. Terdengar gemuruh saling berbagi pengetahuan, melonjakkan keimanan, dan memperkaya jiwa para ilmuwan dan penuntut ilmu. Nabi juga pernah bersabda kepada Ibnu Mas'ud, "Wahai Ibnu Mas'ud, dudukmu sesaat di dalam suatu majelis ilmu tanpa memegang pena dan tanpa menulis satu huruf pun lebih baik bagimu daripada memerdekakan 1000 budak. Pandanganmu kepada wajah seorang yang berilmu lebih baik bagimu daripada 1000 kuda yang kau sedekahkan di jalan Allah. Dan ucapan salammu kepada orang yang berilmu lebih baik bagimu daripada beribadah 1000 tahun." Hal ini menunjukkan bahwa ilmu adalah mutiara yang lebih mulia daripada ibadah. Karena dalam beribadah seorang hamba juga harus memiliki ilmu. Rumah yang peduli dan memperhatikan anak yatim dengan penuh kasih sayang serta kebaikan pasti akan dicintai dan diridhoi oleh Allah. Allah berfirman, "Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin." Rasulullah juga telah bersabda, "Sebaik-baiknya rumah kalian adalah rumah di dalamnya terdapat anak yatim yang dimuliakan." Menurut ayat ini, ada 2 hal yang menyebabkan seseorang tergolong pendusta agama, yaitu menghardik anak yatim dan tidak mau memberi makan orang miskin. Namun jika mereka diperlakukan dengan adil, diberikan kasih sayang, pendidikan yang baik, serta kesempatan untuk berkembang, Allah akan melihatnya sebagai tindakan mulia. Di sebuah rumah yang penuh dengan ucapan salam, keberkahan dari Allah akan selalu hadir. Setiap sudutnya akan dipenuhi dengan rasa kasih sayang dan kehangatan. Setiap anggota keluarga saling menyapa dengan penuh cinta dan kesederhanaan. Allah menyukai rumah seperti ini dan membimbing mereka menuju kebahagiaan abadi. Nabi pernah bertemu Abu Umamah, seorang sahabat yang umurnya sekitar 16 tahun. Beliau bersabda, "Wahai Abu Umamah, ada di antara manusia yang jika aku melihatnya, hatiku menjadi sejuk dan engkau termasuk di antara mereka. Wahai Abu Umamah, jika engkau masuk rumah, berilah salam kepada penghuni rumah, agar menjadi berkah bagimu dan bagi penghuni rumah." Abu Umamah berkata, "Demi Allah, sejak itu aku tidak melupakan nasihat tersebut." Allah juga senang dengan rumah yang selalu digunakan untuk sholat dan berjamaah. Di rumah tersebut, keberkahan akan menyebar dan menyelimuti setiap sudut, ditandai dengan suasana penuh ketaatan dan ketenangan yang memenuhi ruang-ruangnya. Sebuah rumah dengan majelis zikir adalah tempat yang dicintai oleh Allah. Suara-suara yang bersama-sama mengingatnya mengalir dengan lembut melalui ruangan, sehingga hati menjadi tenang dan jiwa-jiwa terhubung dalam ikatan keimanan. Dalam rumah itu, rahmatnya turun dengan lembut, mengisi setiap sudut dengan kedamaian dan keberkahan. Ruang itu bercahaya dengan cahayanya, mengusir kegelapan dan menggantinya dengan kebahagiaan. Imam Al-Fudail bin Iyad berkata, "Sesungguhnya rumah yang disebutkan di dalamnya nama Allah, ia akan bersinar pada penghuni langit, sebagaimana lampu yang menyinari penghuni rumah. Dan sesungguhnya rumah yang tidak disebutkan di dalamnya nama Allah, ia akan menjadi gelap bagi penghuninya." Hal ini menjelaskan bahwa rumah yang dijadikan tempat berzikir akan diberi nur ilahi bagi penghuninya, cahaya ketenangan, cahaya ketentraman, cahaya keharmonisan, dan kerukunan yang merupakan berkah dari Allah. Allah sangat menyukai rumah yang selalu diisi dengan bacaan Al-Quran. Dalam rumah tersebut, ayat-ayat suci mengalir dengan indah
mengisi setiap sudut dengan cahaya dan keberkahan, menyatu dengan tangisan anak-anak, tawa keluarga, dan doa-doa yang terucapkan dengan tulus. Rasulullah bersabda, "Sinarilah rumah-rumah kamu sekalian dengan bacaan Al-Quran." Allah berfirman dalam Al-Quran surat Yunus ayat 57, "Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman." Kemudian dalam Al-Isra ayat 82, "Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian." Setiap bacaan ayat-ayat suci itu akan mengundang rahmat Allah hadir di rumah, sehingga ketenangan, kebahagiaan, dan berkah melimpah mengalir seperti sungai suci dalam rumah. Al-Quran sendiri mengungkapkan, "Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat." Rasulullah juga bersabda, "Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan padanya." Surat Al-Baqarah. Menurut para ulama tafsir, adanya perintah menyimak bacaan Al-Quran berarti juga perintah membaca Al-Quran. Jika mendengar saja sudah mengundang rahmat, apalagi membacanya. Dari beberapa pemaparan ini bisa kita ketahui bahwa rumah yang tidak diberkahi dan tidak disukai oleh Allah adalah yang tidak melakukan upaya-upaya tersebut. Selain itu, masih ada tanda-tanda rumah yang ditolak atau dicabut keberkahannya. Rumah yang dipenuhi dengan ibadah memang akan diberkahi oleh Allah. Namun jika tempat itu disalahgunakan untuk dosa seperti perzinahan, berkahnya akan dicabut olehnya. Tindakan suci dan hati yang tulus di rumah yang memancarkan keberkahan seketika itu akan lenyap karena kejahatan dan dosa yang terjadi di sana, serta akan ada kerugian dan kehancuran. Kemudian berkah Allah tidak akan turun pada rumah yang menyimpan makanan buruk atau yang diperoleh dari sumber yang tak layak, seperti makanan haram atau meragukan. Kualitasnya makanan yang kita konsumsi mempengaruhi hubungan kita dengan Sang Pencipta. Pintu rezeki yang semula terbuka lebar dapat tertutup dan keberkahannya hilang. Jika di dalam rumah tersebut ada pengkhianatan, Allah mencintai kejujuran dan kebenaran, dan Dia mengutuk pengkhianatan. Ada banyak ayat Al-Quran dan hadis yang menceritakan bahwa pengkhianat akan mendapatkan balasan yang setimpal. Rumah-rumah yang tidak pernah digunakan untuk hal-hal baik dan ibadah berpotensi kehilangan malaikat penjaga. Jika rumahnya diisi dengan kegiatan negatif dan tercemar oleh dosa, malaikat rahmat tidak betah dan akan pergi menjauhi rumah tersebut. Hal ini dapat berdampak buruk pada penghuni rumah tersebut karena mereka kehilangan perlindungan spiritual dan keberkahan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.